Halo guys, terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Saya berharap keadaan kalian masih luar biasa baik ya. Berhubung karena ini bulan Desember, saya akan membahas sebuah film Natal yang cukup berbeda dari yang kita pikirkan tentang suasana Natal. Di mana suasana Natal yang kita pikirkan itu identik dengan sebuah keceriaan. Film ini justru menceritakan sebuah teror di malam Natal oleh sosok iblis berbulu mengerikan dan bertanduk panjang yang memiliki banyak anak buah. Film yang berjudul Krampus ini merupakan sebuah film horor komedi pada tahun 2015. Film ini berdasarkan cerita rakyat Eropa Tengah yang menceritakan sebuah sosok iblis yang datang di malam Natal ketika orang-orang tidak lagi menganggap Natal sebagai hari yang bahagia. Film yang disutradarai oleh Mikhail Doktry ini membuka scene dengan memperlihatkan sebuah kekacauan di suatu swalayan yang diserbu oleh para kompetitor pemburu diskon untuk berbelanja keperluan Natal. Berebutan barang, perkelahian, dan lain-lain yang sangat tidak menggambarkan suasana Natal yang ceria. Kemudian, scene berpindah ke sebuah dapur di mana seorang nenek sedang membuat berbagai macam kue Natal dan melihat anak serta cucunya yang baru pulang berbelanja dan memperdebatkan salah satu kelakuan cucunya yang bernama Max yang habis berkelahi dengan temannya yang berdebat tentang kebenaran Sinterklaas. Di sini nenek Max tetap mendukung Max atas apa yang dia percayai tentang menulis surat ke Sinterklaas dan Max sudah menuliskan semua permohonannya itu. Di sisi lain, Beth, kakak Max, sedang berdebat dengan ibunya tentang kedatangan keluarganya, sepupu-sepupunya untuk bernatalan bersama, di mana Beth tidak menyukai mereka karena kejahilan para sepupunya itu. Dan bau-bau kekacauan pun telah datang. Para sepupunya yang merupakan anak dari adik ibunya itu telah datang. Di sini Max berusaha untuk mengobrol dengan Howie, sepupunya itu, tentang permintaannya kepada Sinterklaas. Namun si Howie ini hanya diam menatap Max yang sudah berkali-kali bertanya. Sedangkan dua sepupunya yang lain melihat di saku Max ada surat yang ditulis untuk Santa. Makan malam pun tiba. Seperti makan malam perkumpulan keluarga pada umumnya, cukup normal dengan beberapa pembahasan yang kadang menyinggung perasaan orang lain. Di bagian awal mula permasalahan dalam film ini pun dimulai, di mana ketika kedua sepupu Max berhasil mencuri surat Max untuk Santa dan membacakannya di depan umum ketika orang masih sedang mengunyah makanan. Nah, di sini saya cukup kagum ketika dibacakan dan didengarkan banyak orang. Dengan perkataan dan permintaan Max dalam suratnya yang memiliki pikiran yang saya pikir cukup dewasa ya, melihat umurnya yang masih kecil. Dalam isi suratnya, Max berharap untuk mendapatkan keceriaan Natal yang pernah didapatkan tahun-tahun sebelumnya. Max pun marah dan terjadilah perseteruan saat Max berusaha merebut kembali suratnya dan dia pun ngambek dan berlari masuk kamarnya sambil menangis. Lalu ditenangkan oleh ayahnya dan mulai kembali agak melunak. Setelah ayahnya pergi, Max kembali memasukkan suratnya ke dalam amplop yang ditujukan ke Sinterklaas. Namun entah mengapa Max mengurungkan niatnya dan malah merobek-robek suratnya itu dan membuangnya keluar jendela. Namun sobekan-sobekan surat itu terbang dan menghilang ke atas langit dan badai salju pun datang yang membuat listrik-listrik di kota itu padam secara serentak. Keesokan paginya, pada tanggal 24 Desember, di mana listrik masih padam, Max melihat di luar rumah masih terjadi badai salju dan satu boneka salju berdiri di halaman rumahnya. Orang tuanya pun yang kini cukup panik dengan listrik yang masih padam pada saat menjelang hari Natal tidak mengetahui siapa yang membuat boneka salju tersebut. Lalu Beth ingin mengunjungi pacarnya untuk memastikan kejadian pemadaman listrik serupa terjadi. Walaupun dilarang ibunya, ayah Beth meyakinkan ibunya dan dia pun diizinkan keluar dengan syarat tidak lebih dari 1 jam. Saat Beth berjalan dalam badai salju, Beth pun merasa ada yang aneh saat tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap dan Beth melihat ada sosok makhluk yang bertanduk berdiri di atas atap rumah sedang memperhatikannya. Lalu Beth pun berlari dengan ketakutan untuk menghindarinya, namun makhluk itu tetap mengikuti Beth dengan melompat dari atap ke atap. Dalam ketakutannya, Beth berusaha bersembunyi dengan menghampiri sebuah mobil dan masuk ke kolong mobil tersebut. Beberapa detik kemudian makhluk itu pun melompat tepat di depannya. Dari bawah kolong mobil, dia melihat makhluk aneh itu berkaki seperti kaki kambing dan beberapa rantai bergerincing menjuntai dari tubuhnya.
Dalam kepanikan dan ketakutannya, Beth pun berusaha diam. Dan saat makhluk itu hilang, tiba-tiba ada kotak mainan di sampingnya yang sedang berputar memperdengarkan sebuah musik. Setelah berhenti, kotak itu tiba-tiba terbuka dan Beth yang melihat sesuatu keluar dari kotak itu pun berteriak semakin ketakutan. Kembali ke dalam rumah Max, orang tuanya mulai khawatir karena Beth belum kembali juga. Lalu ayah dan pamannya berinisiatif untuk menjemput Beth ke rumah pacarnya yang membuat neneknya sangat khawatir ketakutan dan melarangnya untuk pergi, namun ayah Beth meyakinkannya dan tetap pergi. Mereka pun tiba di rumah pacar Beth yang kosong dan tidak ada orang, berantakan seolah kemalingan dan menemukan jejak kaki seperti jejak kaki kambing, dan mereka pun berlari keluar ketika mendengar suara Beth meminta tolong. Saat sedang mencari arah suara itu, tiba-tiba kaki paman Beth digigit sesuatu dari dalam salju dan berusaha menariknya sejauh mungkin masuk ke dalam salju. Ayah Beth yang berusaha keras menolong langsung menembaki makhluk tersebut dan berhasil membuat makhluk itu kabur, dan lebih parahnya mobil mereka sudah hancur. Di dalam rumah, orang-orang terhenyak mendengar sesuatu langkah-langkah kaki di atas plafon dan dikagetkan ketika ayah Max tiba-tiba masuk sambil memapa pamannya yang terpincang-pincang. Suasana pun mulai tegang ketika melihat luka gigitan paman Max, sedangkan neneknya terdiam sangat khawatir dan memperingatkan untuk terus menyalakan api di perapian. Dalam kepanikan, mereka mengunci diri di dalam rumah, memaku kayu-kayu di pintu dan jendela. Di luar rumah, beberapa boneka salju sudah berdiri tanpa diketahui siapa yang membuatnya. Sedangkan nenek Max bersikap aneh soal mengetahui sesuatu. Saat semuanya sudah tidur, terdengar suara-suara tawa dari atas loteng, lalu sebuah kait pancing besar dengan rantai yang ditempelin kue boneka jahe keluar turun dari cerobong perapian. Rantai itu pun digoyang-goyang seolah sedang memancing. Howie yang melihat rantai yang ditempelin kue jahe itu mendekat dan memakan kue tersebut. Namun kue itu tiba-tiba hidup dan melilitkan rantai tadi ke tubuh Howie, dan Howie dengan teriakannya yang sangat ketakutan ditarik melalui cerobong asap. Mendengar teriakan Howie, orang-orang pada terbangun, lalu Ibu Max langsung menarik Howie, yang juga mulai ikut tertarik masuk ke dalam cerobong asap, namun dia ditahan ayah dan paman Max. Saling tarik-menarik, Ibu Max pun ketakutan setelah melihat makhluk kue jahe yang hidup tertawa meledek di atasnya. Ibu Max berhasil diselamatkan, namun Howie berhasil dibawa kabur oleh tarikan rantai tadi. Sedih, panik, dan ketakutan menghampiri mereka semua. Lalu nenek Max kembali menyalakan perapian dan mulai menceritakan sebuah kejadian di masa kecilnya. Dia menceritakan di malam musim dingin sama seperti saat sekarang ketika menjelang Natal. Di kampung halamannya, suasana Natal cukup kelam dan tidak adanya keceriaan sama sekali. Orang-orang tidak mempercayai lagi keajaiban Natal kecuali dirinya, dan keegoisan memenuhi mereka semua termasuk keluarganya. Hingga suatu ketika kedua orang tuanya bertengkar dan boneka santanya dirusak oleh orang tuanya, itu membuat nenek Max tidak mempercaya lagi akan keceriaan dan keajaiban Natal, lalu membakar boneka Santa tersebut. Lalu cuaca pun berubah, badai salju dan kegelapan terjadi. Orang-orang hilang entah kemana sesuai dengan keinginan si nenek Max itu. Dan dia pun didatangi oleh roh gelap dan kuno bertanduk menyeramkan yang disebut Krampus, yang datang untuk mengambil dan menghukum bersama pembantu-pembantunya. Semua orang diseretnya pergi masuk ke dalam neraka kecuali dirinya, yang dibiarkan hidup sebagai tanda peringatan atas lenyapnya sebuah harapan dan padamnya semangat Natal dari orang-orang tersebut. Mendengar cerita tersebut yang seolah sebuah dongeng, ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya, seperti paman Max dengan wataknya yang cukup keras kepala, menganggapnya sebuah lelucon dan akan tetap keluar untuk mencari Howie, anaknya yang ditarik tadi. Namun ketika ingin melangkahkan kaki keluar, dia berhenti dan masuk kembali ketika banyak makhluk-makhluk aneh tertawa mengejek berlarian bersembunyi di luar. Mereka pun kini menyusun sebuah rencana untuk meminta bantuan keluar rumah ketika ada kesempatan. Saat Max melihat keluar jendela, dia pun terkaget ketika melihat sosok makhluk bertanduk berdiri mengawasi rumah mereka. Sedangkan di sisi lain, dua sepupunya, Stevie dan Jordan,
meninggalkan kerumunan untuk pergi ke toilet. Lalu mereka mengikuti suara yang mereka pikir adalah adik mereka yang sedang memanggil, dan terdengar suara teriakan dari mereka di atas loteng. Para orang tua pun panik dan mencari mereka ke atas. Setibanya di atas, mereka melihat makhluk seperti boneka badut namun hidup sedang menelan salah satu anak tadi yang membuat mereka panik, histeris, dan ketakutan. Lalu ayah Max menembakinya yang membuat makhluk itu lari ketakutan. Sedangkan di bawah saat pergi mengecek ke dapur, paman Max diteror oleh kue boneka jahe yang hidup yang menyerangnya dengan tembak paku sambil tertawa geli kegerangan, dan paman Max berhasil menahan tembakan-tembakan tersebut. Saat mengejar boneka badut tadi, para orang tua ini kembali diteror oleh makhluk lainnya. Boneka bersayap mengerikan, robot, dan boneka beruang dengan gigi runcing yang cukup mengerikan. Paman Max yang berusaha bertahan dari serangan kue jahe menembaki sesuatu di belakang kue jahe tersebut dan meledak yang membuat kue jahe tersebut terbakar dan terlempar namun masih tetap hidup. Saat akan kembali diserang, paman Max menembaki kue jahe tersebut dan tersisa tinggal satu. Namun peluru paman Max habis dan kue jahe dengan tatapan menyeramkan itu melompat untuk menusuk paman Max, namun terselamatkan oleh anjingnya yang datang memakan kue tersebut. Di atas loteng, teror dari makhluk-makhluk itu semakin mengganas. Namun kasih seorang ibu untuk anak-anaknya lebih kuat dari teror itu ketika Bibi Max melihat salah satu anaknya belum dimakan. Kemudian dia menancapkan salju runcing ke beruang itu dan menyerang makhluk yang menyerang ibu dan ayah Max, lalu mengejar makhluk boneka badut besar dengan sebuah kapak, namun dia berhasil kabur dan kemudian menyelamatkan salah satu anaknya yang masih hidup. Setelah kembali berkumpul di bawah, mereka kembali diteror oleh suara-suara dari atas plafon yang kini mulai retak, dan makhluk badut itu pun terjatuh. Lalu mereka juga kembali diteror oleh boneka bersayap dan beruang tadi, namun ditembak oleh Bibi Dorothy, bibi ibu Max. Ketika giliran badut yang mau ditembak, tiba-tiba para makhluk lain berukuran manusia masuk menerobos jendela dan mengikat mereka dengan rantai dan menarik Bibi Dorothy serta paman Max. Lalu terdengar bunyi aneh yang membuat makhluk-makhluk bertopeng itu terhenyak dan melarikan diri. Masih dalam keadaan panik untuk pergi menyelamatkan diri, tiba-tiba sebuah dentuman terdengar. Lampu hias dekorasi Natal menyala berkedip-kedip, lalu mereka bersiap untuk keluar rumah. Nenek Max mengetahui bahwa yang datang adalah Krampus, lalu membiarkan mereka pergi dan menutup pintu dari dalam rumah untuk menghadapi iblis tersebut dan mengulur waktu. Walaupun tidak tega, Max dan beberapa keluarganya yang masih tersisa terus melanjutkan pelariannya. Perapian pun mulai retak, dan makhluk berbulu, bertanduk bengkok dan panjang, berkaki kambing dengan jemari kurus panjang datang dan menemui Nenek Max, lalu membuka sebuah bungkusan kado, dan mereka yang masih tersisa berusaha kabur menuju ke sebuah truk. Dalam badai salju yang sangat kejam, mereka kembali diteror makhluk lain dari dalam salju, dan satu-satu orang tua pun dibawa oleh makhluk tersebut. Saat berusaha menyalakan mobil, Max dan sepupunya kembali diteror makhluk berukuran manusia tadi dan berhasil membawa sepupu Max, dan Krampus pun datang langsung menemui Max dan memberikan sebuah benda yang dibungkus sebuah kertas yang merupakan harapan Max di hari Natal yang akan dikirim ke Sinterklaas. Namun harapan itu telah sirna seperti kepercayaan dan keyakinan Max tentang Natal dan keceriaan Natal. Benda yang dibungkus tersebut seperti sebuah lonceng dengan tulisan Krampus di luarnya, sama seperti yang diberikan kepada neneknya dulu, di mana dia satu-satunya orang yang akan dibiarkan hidup. Tidak terima dengan keadaannya, Max mengikuti makhluk tersebut, dan kemudian Max melihat keluarganya dipermainkan oleh makhluk-makhluk itu, lalu meneriakinya dan melemparkan benda yang diberikan tadi. Dan lalu tanah pun mulai retak, terbelah, dan muncul sebuah lubang neraka, dan para makhluk itu pun bersiap melemparkan keluarga Max ke dalam lubang tersebut. Max yang mulai meneteskan air mata berusaha bernegosiasi dengan Krampus agar keluarganya dikembalikan dan ditukar dengan dirinya. Namun, dia hanya dipermainkan oleh makhluk-makhluk itu dan juga melemparkan Max ke dalam lubang tersebut.
Beberapa saat kemudian, Max terbangun kaget dari tidurnya dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pada hari Natal itu, Max turun dan melihat semua keluarganya dalam keadaan baik-baik saja, penuh keceriaan dan seolah tidak pernah ada perselisihan sama sekali. Lalu pembagian kado pun tiba dan Max mendapat kado yang setelah dibuka, dia melihat lonceng yang diberikan Krampus tadi dan ingatan semua orang pun kembali yang ternyata itu semua bukanlah sebuah mimpi dan mereka pun menjadi salah satu mainan bola kaca dari Krampus bersamaan dengan ratusan bola kaca lainnya dan film ini pun berakhir. Oke guys, terima kasih. Cukup sampai di sini saja review dari film Krampus ini. Film yang bertema horor ini sebenarnya sangat menarik untuk disaksikan. Walaupun bertema horor namun tidak terlalu mengerikan karena beberapa unsur komedi yang disisipkan dalam film ini, terutama bagi saya kue boneka jahe yang bukannya menakutkan namun justru sangat imut untuk disaksikan. Nah, oke guys, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa dan salam sehat.